Nah, dengan itulah kemudian akhirnya lembaga-lembaga amil zakat bisa hidup. Tapi kalau pakai dalil hadis nggak dapat, Pak. Nah, cuman kan problematikanya, bener nggak main kias-kias gitu aja? Orang punya gaji dikenain zakat, ya kan? Orang punya perusahaan dikenakan zakat, gitu. Bener nggak? Apa payung hukumnya? Nah, di kita sekarang lucu, instrumennya tidak dibangun, hanya mengandalkan zakat aja. Pokoknya kalau zakat tegak, pokoknya negara aman lah, gitu. Ya nggak juga, itu teori aja. Pinter-pinternya lembaga amil zakat cari duit, ya dia ngomong begitu, Pak, ya kan? Tapi teori ini akan langsung ketahuan salahnya kalau kita bikin sebuah pertanyaan simple. Sebutkan sebuah negara yang bisa terlepas dari belitan ekonomi, sukses dia keluar dari belitan kemiskinan, dan itu ternyata karena dia menggunakan sistem zakat. Sebutin satu aja negara yang bisa kayak gitu. Jadi jamaah sekalian, kita tidak mengecilkan peranan zakat, tapi kita meletakkannya pada porsi yang sesungguhnya, bahwa Rasulullah saja tidak menjadikan zakat sebagai tulang punggung ekonomi. Alhamdulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa walah, amma ba'du. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, tadi Ustadz kita sudah mengumumkan kajian kita hari ini membahas tema zakat. Hanya saja zakat ini sangat luas. Yang mau kita ambil angle-nya adalah zakat itu di satu sisi adalah ibadah ritual, tapi di sisi yang lain juga dia masuk ke wilayah muamalah, sifatnya faktual. Nah, oleh karena itu di antara dua kriteria ini muncullah kemudian sedikit kebingungan, confuse. Kita mau jalankan zakat sesuai dengan dalil-dalil pada Quran dan hadis, atau kita mau merancang ulang sistem zakat ini dari awal. Kenapa? Karena apa yang ada di dalam hadis-hadis Nabi itu kalau diterapkan di zaman sekarang boleh dibilang nggak ngefek, boleh dibilang nggak ada gunanya. Kenapa? Karena sistem sosial, sistem ekonomi dan kemasyarakatan di masa Nabi itu jauh berbeda dengan kebutuhan ekonomi di masa sekarang. Saya kasih contoh yang simple saja, Pak. Contoh ya, 8 asnaf zakat itu dari 8 itu ada satu yang aneh, misalnya untuk membebaskan budak. Nah, hari ini kita mau gimana? Tetap mau kita cari budak, atau budak kita coret, atau budak kita terjemahkan ulang menjadi apa gitu yang lain. Itu saja sudah langsung ketemu kita pada permasalahan. Belum lagi ketika Al-Quran menyebutkan innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha dan seterusnya. Amilina 'alaiha, kalau di masa Nabi itu, Pak, amil itu Rasulullah yang dapat perintah dari Allah, khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Perpanjangan tangan dari Rasulullah adalah orang-orang yang Nabi langsung angkat. Nabi langsung angkat, beliau Nabi, jadi diangkat oleh Nabi. Setidak-tidaknya beliau kepala negara. Berarti perangkat-perangkat zakat itu bagian dari mekanisme kerja negara. Pertanyaannya, hari ini emang ada amil zakat itu negara? Negara kita kan tidak bikin departemen, tidak bikin badan usaha milik negara atau lembaga amil zakat milik negara, ya, bukan. Kalau yang ada Basnas, LAS dan sebagainya itu swasta, yayasan dan sebagainya, tapi dapat pengakuan lah dari negara. Tidak merupakan bagian utuh dari negara itu sendiri. Bahkan BUMN saja pun tidak, gitu Pak. BUMN itu kan perusahaan milik negara, badan usaha milik negara. Ya, itu setengahnya rada-rada ya istilahnya plat merah gitu kan. Pertanyaannya, apakah Basnas itu plat merah? Enggak juga. Dia bukan lembaga yang bagian utuh dari organik negara kita itu. Nah, sementara kalau di masa Nabi, para pemungut zakat itu atas nama Rasulullah, tidak mau setor kepada si pemungut zakat, berarti Anda tidak mau setor kepada Rasulullah. Tidak mau setor pada Rasul berarti Anda menentang negara.
begitu. Nah itu bagaimana cara kita menarik kesimpulannya, itu jadi problem yang kedua. Baru kita ngomongin dua masalah orang yang tadi, pertama adalah budak, yang kedua adalah amil. Nah yang ketiga jamaah sekalian, problematikanya adalah di dalam Al-Quran juga Allah sebutkan. Misalnya zakat itu diberikan fisabilillah. Ini yang paling krusial. Kalau di masa Nabi, fisabilillah itu sudah tegas. Maksudnya fisabilillah adalah jihad, perang. Zakat itu untuk membiayai perang. Para sahabat kalau dia kaya raya, dia bisa perang pakai duitnya sendiri, pakai modalnya sendiri untuk beli kuda. Kuda-kuda perang itu lebih mahal daripada kuda biasa. Untuk beli senjata, senjata pasti mahal harganya. Untuk membiayai perjalanan perang ke mana, ke Tabuk, kemana itu kan butuh biaya. Untuk meninggalkan hartanya kepada keluarganya yang tinggalkan selama berbulan-bulan, itu kan semua butuh biaya. Nah kalau seorang sahabat itu, mohon maaf, terbatas kemampuannya, beli senjata nggak bisa, beli kuda nggak bisa, beli tameng, beli apa nggak bisa, ya kan, dia sendiri aja hidupnya udah Senin Kemis dan sebagainya, kapan dia bisa ikut jihad fisabilillah? Nah solusinya di masa itu ya dari Baitul Mal. Nah makanya ayatnya bunyi ya wa fisabilillah, dan buat orang yang mau ikut perang dibiayai oleh negara. Nah hari ini jamaah sekalian, kita ngomongin fisabilillah, perangnya yang mana? Kan nggak ada perang. Kita mau biayai apa? Mau biayai teroris, ngebom orang di mana-mana? Kan nggak bisa. Paling-paling ya orang kita di zaman sekarang ya udah diterjemahkan ulang. Fisabilillah apa aja lah yang berngandung perjuangan, sehingga tanpa batas, seperti cek kosong apapun fisabilillah. Emang ada sekarang fisabili ghairillah? Kan nggak ada. Semua amal usaha kita, jadi takmir masjid, jadi ngurus pesantren, apapun itu semua kan fisabilillah. Apakah itu maksudnya fisabilillah? Nah itu problemnya. Nah jemaah sekalian, maka banyak kalangan ulama kontemporer hari ini ya kemudian pecah dua. Ada yang tetap setia dengan dalil Quran dan dalil hadis. Nah tapi konsekuensinya adalah zakatnya jadi nggak, ya katakanlah cuman sekedar ritual-ritual saja, tidak masuk kepada realitas yang sesungguhnya, tidak mengentaskan katakanlah problem dasar, misalnya kemiskinan, kesejahteraan, itu enggak. Nah sementara di sisi yang lain banyak juga kalangan ulama kontemporer yang udahlah kita tinggalkan saja dalil-dalil itu semua, kita rekonstruksi ulang saja zakat itu. Makanya bermunculan sumber-sumber zakat. Karena kalau dilihat Pak, secara hadis, secara ayat, jujur ya, secara hadis, secara ayat, penghasilannya lembaga amil zakat itu nggak ada Pak. Nggak ada. Karena begitu banyak yang tidak kena kewajiban zakat. Nggak ada itu namanya zakat profesi, kan tidak ada. Dari mana judulnya kan nggak ketemu, ya kan? Zakat perusahaan, apanya yang mau dizakatkan? Tidak ada, ya kan? Zakat katakanlah seorang yang punya apa namanya job besar, proyek, artis, ya. Kalau di negara-negara sepak bola itu Pak, pemain bola tuh duitnya banyak dan sebagainya. Emang ada orang main bola kena zakat? Nggak ada, ya kan? Orang-orang yang punya penghasilan di masa Nabi nggak ada. Profesi model kayak gitu aja nggak ada di masa Nabi. Kalau berdasarkan nas hadis nggak ada Pak yang kena kewajiban zakat hari ini. Bahkan Pak, tabungan kita saja, kita punya duit dalam bentuk rupiah ditabung, itu saja kan juga sebenarnya masih bermasalah. Karena yang Allah wajibkan di dalam Al-Quran itu kan bukan uang rupiah, bukan mata uang, tapi yang diwajibkan di dalam Al-Quran itu adalah emas dan perak. Coba aja perhatikan ayatnya di dalam Al-Quran. Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata. Siapa saja yang menimbun emas dan perak. Pak, seandainya ada orang di masa Nabi, dia tidak menimbun emas, tidak menimbun perak, dia menimbun kuningan, tembaga, perunggu, kena zakat enggak? Enggak. Kenapa? Karena yang disebutkan dalam Al-Quran adz-dzahaba wal fiddah. Sekarang ini Pak, kita menimbun, bahkan tidak ada benda fisiknya, kita menimbun data digital. Uang kita di bank tidak ada fisiknya. Apanya yang mau dizakatkan? Ya kalaupun sekarang sebagian ulama bilang tabungan ente kena zakat, itu kan kias Pak sebenarnya.
Ya, kalau di masa Nabi sebenarnya itu tidak masuk hitungan yang wajib dizakatkan. Kenapa? Karena bukan emas, bukan perak. Bahkan gini Pak, emas saja kalau dia tidak 100%, maka yang dizakatkan kan yang emasnya saja. Maksud saya begini, ada orang punya emas katakanlah 85 gram. 85 gram itu ternyata bukan emas murni Pak. Itu emas ya mungkin perhiasan ya, kalung, cincin, gelang dan sebagainya. Beratnya sih 85 gram, tapi kita tanya emasnya 100% enggak? Ternyata enggak. Oh berarti emasnya enggak sampai 85 gram. Nah itu saja yang kena zakat itu hanya yang emasnya saja. Yang dia bercampur dengan logam-logamnya itu kan enggak kena zakat. Jadi ngitungnya bukan saya punya emas 85 gram saya kena zakat, enggak. Saya tanya dulu, 85 gram itu emas murni atau itu udah disepuhan dengan benda-benda yang lain? Mungkin dia punya emas 100 gram, tapi dengan kadar 85%. Oh, berarti emasnya 85 gram, kan begitu. Artinya kalau dia bukan emas, dia tidak kena zakat, kan seharusnya. Apalagi yang sama sekali bukan emas. Rupiah itu sama sekali bukan emas. Bagaimana dia bisa kena zakat? Nah, kalaupun sekarang banyak ulama mengatakan, oh ya tetap kena zakat, itu kan kias. Dikiaskan. Kalau dalil nas aslinya sebenarnya kan nggak kena. Nah problemnya adalah kita mau jujur dengan nas, ya nasnya bilang emas, nasnya nggak bilang ya udah nggak usah gitu kan. Sama dengan peternakan Pak, ada zakat peternakan, tapi ingat ternak yang kena zakat itu kan sebatas hanya pada kambing, sapi dan unta. Sementara peternakan kayak dia punya kolam ikan gitu ya, atau dia punya tambak udang, bandeng, lele dan sebagainya. Emang ada ayat atau hadis yang mengatakan itu lele Pak? Itu hasilnya mungkin bisa puluhan ratusan juta. Tapi saya tanya, nisabnya berapa? Berapa ekor lele kena nisab? Ya kan nggak ada. Kita bicara kambing ada nisabnya. Berapa nisabnya? 40 ekor gitu kan. Kalau sapi ada nisabnya 30 ekor. Kalau unta ada nisabnya berapa? 5 ekor. Ayam saja Pak itu tidak ada nisabnya. Maksudnya tidak ada hadis yang menyebutkan kalau Anda punya ayam 1000 ekor Anda kena zakat. Enggak ada. Kalau jujur dengan nas. Nah, kalaupun kemudian ada ijtihad baru di zaman sekarang, itu kias. Nah, tinggal bagaimana metodologi kiasnya sebenarnya itu juga masih jadi sumber masalah kan. Anda mau kiaskan kepada apa kalau punya ayam? Ke kambing, ke sapi, apa ke unta? Karena itu juga tidak ekuivalen. Pak, 5 ekor unta itu tidak sama dengan 30 ekor sapi. Dan tidak sama juga dengan 40 ekor kambing, nggak sama. Nah, ketidaksamaan itu menunjukkan bahwa itu nggak bisa dikias sebenarnya. Anda mau kias kemana? Ya? Belum lagi ngomongin zakat tanaman. Zakat tanaman itu dibatasi oleh para ulama berdasarkan hadis-hadis bahwa yang kena kewajiban zakat hanya ad-dzuru' was-simar. Di luar dzuru' dan di luar simar enggak ada. Dzuru' simar itu kita pahami sebagai makanan pokok. Kalau tumbuhan itu menjadi makanan pokok suatu bangsa, oke, dia kena zakat, beras, gandum dan sebagainya. Tapi walaupun dia menghasilkan uang triliunan, tapi kalau bukan makanan pokok enggak. Apa itu contohnya? Kelapa sawit. Kelapa sawit itu Pak perkebunannya nggak ada tepinya itu. Berhektar-hektar, pengusahanya jadi kaya. Pertanyaannya, apakah ada zakat untuk kelapa sawit? Di dalam hadis tidak ada. Kalaupun ada yang bilang, kena zakat, dikias pastinya. Kias kemana? Nah, itu jadi masalah. Apa kias ke padi, apa ke gandum, atau ke mana? Dan itu yang jadi masalah. Begitu juga jamaah sekalian, di dalam nas-nas hadis misalnya, para ulama sepakat bahwa tidak semua harta yang kita terima langsung kena zakat. Kenapa? Karena ada yang namanya haul. Ini haul bukan wafatnya siapa, haul yang keberapa, bukan. Haul itu maksudnya dimiliki dulu selama 1 tahun. Artinya kalau kita punya emas hari ini Pak 100 gram, itu tidak langsung kena kewajiban zakat. Kenapa? Karena emas 100 gram itu baru kena zakat kalau sudah dimiliki selama 1 haul alias 1 tahun komariah. Nah problematikanya belum sampai 1 tahun emasnya udah habis, udah berkurang dan seterusnya, kan nggak kena zakat jatuh-jatuhnya. Jadi kalau kita setia dan taat kepada nas Al-Quran dan hadis apa adanya, zakat itu nggak ada nilainya Pak.
Maksudnya amil zakat nggak dapat apa-apa. Gitu. Nah hari ini amil zakat dapat apa-apa karena yang dia sikat adalah sesuatu yang tidak ada di dalam nas. Zakat profesi, ya kan? Orang punya gaji sebulan 10 juta, 20 juta, 30 juta, itu dikenain 2,5% dapat. Atau itu sebenarnya nggak terlalu besar ya, zakat perusahaan. Nah, perusahaan nggak tahu-tahuan ceritanya gimana, suruh bayar zakat, gubrak aja suruh bayar zakat. Dan itu Pak hasilnya miliaran, gitu. Nah dengan itulah kemudian akhirnya lembaga-lembaga ambil zakat bisa hidup. Tapi kalau pakai dalil hadis nggak dapat Pak. Nah cuman kan problematikanya, bener nggak main kias-kias gitu aja? Orang punya gaji dikenain zakat, ya kan? Orang punya perusahaan dikenakan zakat, gitu. Bener nggak? Apa payung hukumnya? Nah, payung hukumnya adalah hasil ijtihad modern. Dr. Yusuf Al-Qaradawi misalnya, sebagai ulama yang lulus di Al-Azhar, bikin disertasi, judulnya Fiqhuz Zakah, terbit dalam 2 jilid. Nah disitulah beliau kemudian carikan dalil-dalil yang sekiranya bisa jadi payung hukum. Apakah semua ulama sepakat? Enggak juga. Pendukungnya yang pro sepakat, tapi yang tidak mendukung ya pasti bilang nggak bisa, enak aja. Orang nggak ada hadisnya kok tiba-tiba jadi wajib, gitu kan? Itu problem Pak. Nah di sisi yang lain, kita sekarang umat manusia di dunia ini, ya kalau faktualnya sih banyak kemiskinan, ya. Dan kemiskinan itu kadang-kadang ya kalau kita bicarakan, kita bandingkan kemiskinan di zaman Nabi dengan kemiskinan di zaman modern tuh nampaknya 2 hal yang jauh berbeda. Kalau di masa Nabi ya, orang miskin itu diselesaikan urusannya cuma dikasih nih zakat, dah besok berubah jadi orang tidak miskin gitu Pak. Sesimpel itu, ya kan? Tapi hari ini Pak, ya anggaplah lembaga-lembaga amil zakat punya duit triliunan, nggak tahu dari mana, pokoknya punya duit triliunan aja. Terus dia bikin BLT, bantuan langsung tunai, didata sekian juta orang di Indonesia dikasih zakat. Kira-kira Pak, apakah angka kemiskinan itu akan menurun? Ya menurun, selama dana BLT-nya masih ada. Begitu dana BLT-nya terkuras habis, ya mereka balik lagi kepada kemiskinan. Kenapa? Karena miskin di kita tuh miskin struktural, bukan miskin karena apa-apa. Dia nggak punya lapangan kerja, dia mau kerja apa? Ya kan? Sebenarnya dia kerja Pak, tapi karena iklim investasi di negara kita itu kurang baik, ya kan? Ekonomi kita sedang lesu dan sebagainya, PHK. Di PHK Pak, lalu ngapa? Ngojol gitu, ngojol capek gitu kan, nggak punya kerjaan dan sebagainya. Kan itu miskinnya miskin sistemik itu Pak, ya kan, struktural gitu, yang tidak bisa diselesaikan hanya dengan BLT. Enggak, BLT itu kan cuma jaring pengaman sosial saja. Nah kalau konsep zakat hanya sekedar jaring pengaman sosial, kan dia tidak mengangkat masalah yang sesungguhnya. Hanya ya istilahnya P3K lah, pertolongan pertama pada kecelakaan, tapi belum menyelesaikan urusan yang paling dasarnya. Ibarat kata orang sakit demam, ya demamnya dikompres gitu Pak, baru kompres doang, tapi penyakitnya apa kan belum terselesaikan. Dan banyak orang kita yang kemudian berpikir asalkan sudah ada zakat semua selesai. Ya enggak juga. Nah, kalau kita perhatikan di masa Rasulullah, Nabi kita SAW itu kan tidak hanya mengandalkan zakat. Iya, zakat salah satu instrumen, tapi dia tidak bekerja sendirian. Sistem ekonominya dibangun, ya kan? Rasulullah itu membangun sistem ekonomi. Di antara sekian banyak instrumennya itu ada zakat. Nah, di kita sekarang lucu, instrumennya tidak dibangun, hanya mengandalkan zakat aja. Pokoknya kalau zakat tegak, pokoknya negara aman lah gitu. Ya enggak juga, itu teori aja. Pinter-pinternya lembaga ambil zakat cari duit, ya dia ngomong begitu Pak, ya kan? Tapi teori ini akan langsung ketahuan salahnya kalau kita bikin sebuah pertanyaan simple. Sebutkan sebuah negara yang bisa terlepas dari belitan ekonomi, sukses dia keluar dari belitan kemiskinan, dan itu ternyata karena dia menggunakan sistem zakat. Sebutin satu aja negara yang bisa kayak gitu. Apa? Coba sebutin. Turki, Saudi, Mesir, Suriah dan sebagainya. Semua masih punya masalah dengan kemiskinan.
Dan belum ada satupun negara yang sistem zakatnya itu bagus, belum ada. Mungkin malah Indonesia yang banyak didatengin dari mana-mana, wah di sini ambil zakat, basnas dan sebagainya. Tapi pertanyaannya, apakah kita sudah terlepas dari belitan kemiskinan dan ketidaksejahteraan? Jawabannya belum. Dan sistem zakat tidak mampu mengatasi masalah itu. Kenapa? Karena kalau kita lihat di zaman Nabi SAW, ada yang tahu nggak Pak? Bagaimana Nabi melepaskan belitan kesulitan ekonomi di masa beliau? Kan muhajirin itu dari Mekah ke Madinah kan jobless, mereka nggak punya kerjaan dan mereka juga nggak bisa bekerja karena kemampuan mereka adalah berdagang, dan Madinah itu bukan daerah yang penuh dengan perdagangan. Istilah kata Pak, kalaupun ada orang kaya punya modal, duitnya banyak, lalu dia buka warung Pak di Madinah, kagak ada yang beli juga karena daya beli masyarakatnya rendah. Kan percuma juga, ngapain dia buka warung di daerah yang tidak ada daya belinya, kan nggak bisa jalan. Nah kalau mau dagang di Mekah, karena di situ daya belinya tinggi, pedagang dari seluruh dunia ngumpul di situ, bisa trading. Madinah mana ada bisa trading? Nggak bisa. Nah belitan ekonomi kayak gini kan bukan diselesaikan dengan zakat oleh Nabi, tidak. Nabi tidak menyelesaikan dengan zakat, tapi dengan apa? Ya dengan membangun infrastruktur ekonomi. Salah satunya kebetulan saat itu Nabi perang Pak, Nabi perang lawan musyrikin Mekah itu kan, dan di dalam perang itu, untuk pertama kali dalam sejarah para nabi dan rasul, Allah pertama kali mensyariatkan adanya ghanimah. Padahal 124.000 nabi sepanjang sejarah itu Pak, mereka disyariatkan perang, tapi kalau mereka menang, hartanya orang kafir tidak boleh diambil, haram, najis, harus dibakar. Nah hanya baru pada Nabi Muhammad SAW saja, nabi terakhir itu Pak, yang menghalalkan ghanimah. Ada surat judulnya Al-Anfal. Nah dari hasil rampasan perang itulah membangun Madinah. Udah gitu perang lagi sama Yahudi. Yahudi punya kebun kurma di Khaybar, perangi juga, dirabut oleh Nabi kebun-kebun kurma itu. Nah ekonominya jadi maju, bukan karena zakat, tapi karena harta rampasan perang. Nah dalam bahasa modernnya kita tidak perlu perang dalam arti fisik, pasti kita kalah, ya kan? Tapi bagaimana ada aliran dana besar dari luar masuk ke kita menjadi aliran darah segar yang menghidupkan denyut nadi ekonomi. Itu prinsipnya. Dan dalam bahasa modern itu namanya investasi. Investasi Pak. Mau datang dari swasta terserah, mau datang dari G2G, government to government terserah, apapun itu, yang penting dana segar itu masuk. Sehingga bisa diputar, pasar jadi tidak lagi lesu, ya kan, kehidupan ekonomi jadi berkembang, pekerjaan jadi banyak karena duitnya ada, gitu kan. Orang kerja dibayar tinggi bisa sejahtera gitu. Nah kayak gitu-gitu itu Pak, itu kan tidak bisa diselesaikan dari dana lembaga amil zakat, nggak bisa. Membangun infrastruktur ekonomi itu dananya harus lebih gede dari sekedar orang disuruh pada bayar zakat. Kalau saya bandingkan dengan kondisi kita di Indonesia, dana yang sebesar itu selain dari investasi, tentu yang paling besar tuh strukturnya adalah pajak sebenarnya Pak. Ya kan, APBN kita itu kan lebih besar itu dari pajak. Mungkin hampir 80% itu dari pajak. Nah yang menghidupkan ekonomi suatu negara kan kalau pajaknya jalan. Tapi itu muter ya. Orang tidak akan bisa bayar pajak kalau nggak sejahtera, ya kan? Nah, pajak juga begitu. Tidak akan orang membayar pajak kalau dia nggak sejahtera, dan kesejahteraan itu ya datangnya ya dari pajak itu sudah didistribusikan sedemikian rupa sehingga iklim ekonomi bisnis berjalan. Jadi jamaah sekalian, kita tidak mengecilkan peranan zakat, tapi kita meletakkannya pada porsi yang sesungguhnya. Bahwa Rasulullah saja tidak menjadikan zakat sebagai tulang punggung ekonomi. Itu poinnya Pak. Zakat itu bukan tulang punggung ekonomi, bukan. Dia adalah sebuah bagian saja, part of, ya kan? Makanya kalau kita perhatikan ayat-ayat tentang zakat itu Pak, itu adanya di bagian-bagian akhir. Bagian akhir dari kehidupan Nabi setelah secara ekonomi masyarakat Madinah itu sudah maju. Ekonomi mereka maju, mereka sudah sejahtera, duit berlimpah. Makanya ada ayat bunyinya walladzina yaknizuna dzahaba, punya emas sampai ditimbun-timbun itu Pak, itu menunjukkan masyarakatnya sudah kaya.
Nah, di tengah masyarakat yang sudah sangat bagus ekonominya itu, baru turun ayat zakat. Nah, di tengah masyarakat yang masih centang berenang, miskin semua, tiba-tiba kita ngomong zakat. Apanya yang mau dizakatin? Yang ada mereka justru para mustahik zakat semua. Nah, oleh karena itu jamaah yang dirahmati Allah, sebenarnya yang harus dilakukan itu bukan bagaimana menghidupkan manajemen zakat. Bukan berarti itu tidak penting, itu penting, bahkan rukun Islam, ya kan? Rukun Islam itu kan ada 5, syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Tapi mekanisme bagaimana membangun ekonomi sebuah negara, tulang punggungnya yang pasti bukan zakat. Backbone-nya itu tadi investasi, ya kan? Berinvest gitu kan, ada dana masuk, ada kapital masuk untuk membangun darah segar, berputar ekonominya. Lalu masyarakatnya kemudian jadi maju, lalu kemudian bisa dikenakan pajak, dan pajaknya membangun infrastruktur lebih memudahkan lagi, dan begitulah. Kita lihat negara-negara samping kanan kiri kita, ada Korea, dulu juga miskin Pak kayak kita. Cina juga miskin dulunya, Taiwan juga gitu. Tapi coba kita lihat, mereka sekarang sudah mulai agak jadi negara yang orang pada terheran-heran ya, datang ke Shenzhen gitu misalnya, wah futuristik banget ini kota gitu kan. Dulu Pak, mereka juga ya kayak kita juga gitu. Terus gimana kok mereka bisa maju? Ya kerja pastinya, investasinya bagus dan sebagainya, dan ekonominya bagus. Satu lagi yang penting juga, Cina itu kan dulunya komunis Pak, jadi tidak mengenal istilah demokrasi. Komunis dalam arti bukan tidak bertuhan, komunis dalam arti tidak boleh ada partai, tidak boleh ada apa tuh demo dan sebagainya. Semua orang harus kerja gitu kan. Nah, salah satu keuntungannya adalah bahwa iklim investasi mereka tuh lebih aman. Orang lebih suka berinvestasi di Cina. Pengusaha Eropa, pengusaha Amerika, pengusaha Arab itu lebih suka investasi di Cina. Kenapa? Karena mereka dapat added value yang sangat-sangat banyak. Pertama, mereka dapat kemurahan dari segi man hour. Apa itu? Murah tenaga kerjanya. Sebenarnya sih bukan murah Pak, sama ya, sama standar. Tapi yang mereka dapat jauh lebih bagus daripada kalau dia investnya di negara-negara yang tiap hari demo mulu kayak Indonesia. Bayangin Pak, dikit-dikit demo. Ini modal gue mau muter di mana? Orang pada demo melulu gitu kan. Nah, di Cina enaknya adalah dia bikin pabrik di sana. Pak, yang bikin pabrik di sana tuh Apple, Pak. Pak, yang besar-besar itu bikin pabrik di Cina. Kenapa? Saya bayar orang, ya, dia kerja sehari 8 jam, harusnya gitu kan. Tapi ternyata orang Cinanya bisa bekerja seperti orang kalau di sini tuh lembur, Pak, ya kan? Tapi kita bayar dengan normal, tapi dia bekerja dengan lembur, tanpa demo, tanpa serikat buruh, tanpa bla 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 dan sebagainya. Investor seneng lah Pak, ya kan? Tidak ada hari libur kebanyakan, lebaran 2 minggu libur semua gitu kan, nggak ada, ya kan? Memang kalau kita mundur ke belakang masih zaman komunisnya kita gendek Pak. Kenapa? PKI lo kan gitu ya kan. Tapi itu dulu, sekarang mereka udah membangun infrastrukturnya udah cakep gitu kan. Nah, belajar dari apa yang ada di negara-negara yang maju, mereka bisa maju lepas dari belitan ekonomi dan jadi OKB, orang kaya baru. Saya tanya Pak, apakah mereka pakai sistem zakat? Ya enggak. Terus apakah sistem zakat jadi jelek? Ya enggak juga. Zakat enggak jelek Pak, gitu. Tapi jangan salah kaprah. Jangan berpikir bahwa ekonomi itu bisa dibangun dengan menegakkan zakat. Bukan, dari awal, dari Nabi sendiri pun tidak melakukan itu. Nabi melakukan investasi, ya kan? Dengan sekian banyak perang itu, salah satunya adalah kapita itu masuk dan menghidupkan, menggairahkan pasar Madinah. Pak, kebayang saya cerita Pak. Dulu orang Madinah kalau masak itu Pak, nyari kayu bakar ke hutan-hutan, sampai ke bukit-bukit kemana? Gara-gara duitnya banyak, peluang pasar. Abdurrahman bin Auf itu orang Mekah, sahabat Nabi. Dia pedagang Pak. Dia tahu orang Madinah duitnya banyak. Saya akan jualan yang sebenarnya dari dulu mereka nggak butuh. Tapi kalau saya siapin di depan mukanya, mau nggak mau dia beli. Ranting-ranting kayu yang kering dengan kayu bakar, ya kan? Itu diiket-iketin sama dia dan dijual di pinggir jalan. Dan orang Madinah bingung, lu jualan apaan? Kayu bakar. Buat apaan lu jual kayu bakar? Kan bisa nyari sendiri.
Oh iya, kalau mau nyari sendiri cari aja sono gitu. Kalau nggak mau berdebu gitu. Nah ini udah siap, ada di depan mata. Pilih mana? Karena orang Madinah ekonominya udah banyak pak. Emang berapa duit segini? Ya udah gue bayar dah, gitu pak. Jadi naik level orang Madinah. Dulunya nyari kayu bakar pak, sekarang pesan kayu bakar dianterin ke rumah COD. Gitu kan, gaya hidupnya sudah mulai berubah. Kenapa? Ya karena mereka punya duit, gitu pak. Punya duit kan. Nah dengan punya duit itu banyak yang kaya. Dengan yang kaya itu baru turun perintah zakat. Dari situlah zakat hidup. Jadi bukan zakat itu yang memicu kehebat ekonomi, enggak. Ekonominya maju dulu baru ada zakatnya. Jangan dibalik. Nah jamaah sekalian, di negeri kita itu sekarang yang harus dibangun ya tadi investasi gitu kan, kerja, dan ya seperti sunatullah yang lain yang sudah ada di mana-mana gitu. Dan jangan kita dininabobokan dengan kalau kita bangun zakat nanti ekonomi akan bagus. Enggak ya, itu menyalahi sunatullah dan menyalahi sirah nabawiyah. Buktinya Nabi tidak membangun sistem zakat untuk pemicu backbone dari berdirinya ekonomi. Enggak. Ekonominya dulu berdiri, rakyatnya dulu sejahtera. Nah yang kaya-kaya yang duitnya udah nggak ada nomor serinya pak, nah itu yang baru kena zakat gitu. Bukan dibalik, orang miskin-miskin dikenain zakat gitu kan, nggak nyambung ya kan. Bangunlah ekonominya baru zakatnya berjalan. Nah oleh karena itu, apakah sekarang kita bayar zakat? Bayar aja pak. Kalau emang secara hukum syariah memang ada kewajiban zakat, bayar. Tapi ingat, jangan main paksa. Dalam arti gini, kalau emang syariatnya bilang, oh kalau ini nggak kena zakat, ya sudah nggak usah dibayar, gitu kan? Kan ada dua nih pak, kena kewajiban zakat profesi, tapi tabungannya kena zakat emas, gitu. Yang mana yang harus didahulukan, gitu ya? Kalau saya nih pak, pendekatannya, kalau tabungan emas, udah jelas tuh dalilnya, walladzina yaknizuna adz-dzahaba wal fiddata, itu jelas. Itu fabasyirum bi'adzabin alim. Tapi kalau zakat profesi kan sebenarnya itu zakat yang diijtihadkan sekarang-sekarang ini aja, bukan fundamental akar dari hadis-hadis Nabi itu bilang kayak gitu. Nah kalau gitu, kalau bicara mana yang lebih wajib, yang tadi yang emas perak itu. Tapi kalau bapak mau keluarkan juga, nggak ada yang menyalahkan, silahkan saja dikeluarkan. Semakin banyak semakin bagus, ya kan? Nah cuman pikirin juga, ada beberapa kewajiban fundamental kita juga. Jadi kewajiban kita itu bukan cuma zakat sih. Ngasih nafkah kepada anak istri itu kewajiban. Mendidik mereka kewajiban. Kebutuhan-kebutuhan seperti pendidikan, kebutuhan seperti kesehatan, dikira itu tidak wajib, itu wajib dan berpahala juga. Bahkan itu harus didahulukan sebelum zakat. Zakat itu bicaranya di bagian akhir pak. Ketika orang sudah sejahtera dan berlebih hartanya, baru dia kena kewajiban zakat. Itulah jemaah sekalian bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan kesalahan. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.